Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 23 Februari 2022, hari yang masih cakep. IHSG akhirnya naik lagi 0,85%. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, sebelum kita masuk ke analisanya, seperti biasa ya, mumpung masih buka pendaftaran, ada umuman dulu buat teman-teman yang mau gabung untuk grup Telegram cuan-cuan saham bulan Maret. Teman-teman bisa ngecek video ini di YouTube cuan-cuan saham ya, lalu cek video yang ini, pendaftaran grup Telegram CCS Maret 2022. Teman-teman tinggal menyimak infonya yang ada di video ini, lalu kalau teman-teman mau daftar tinggal mengisi form yang ada di deskripsinya. Jadi silakan buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret, silakan bisa cek video ini lalu mendaftar melalui form di deskripsi. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Seperti biasa, hari ini transaksinya juga oke, candlenya pun juga sangat solid, tidak ada perlawanan sama sekali. Hari ini transaksi 13,360 triliun dengan pergerakan asing masih net buy dengan sangat agresif. Totalnya 966,25 miliar. Tuh, dan itu dominan di pasar reguler ya, 861 miliar, sedangkan di pasar negonya 104 miliar. Jadi hari ini total semua net buy. Kita lihat juga dari bursa regional sudah mulai rebound ya, baik Hong Kong, Shanghai, terus Singapura masih merah sih. Cuman kalau kita lihat dari bursa US masih koreksi dalam karena memang dampaknya besar di sana ya. Mau ada taper-taperan lah, terus juga mau ada perang dan lain sebagainya, inflasi. Ya, itulah yang baru melanda negeri Paman Sam. Cuman so far untuk regional, bahkan Indonesia sendiri, flow-nya malah cakep banget. Itu asingnya kalau teman-teman yang ngikutin konten cuan-cuan saham udah hampir sebulan dari 25 Januari sampai sekarang itu asingnya masih net buy terus. Bahkan waktu akhir-akhir konsolidasi asing pun juga masih net buy terus. Jadi saya rasa ini masih sangat bagus untuk market kita. Saya juga kemarin bilang ya, kalau IHSG tidak patah tren tidak ada masalah sama sekali. Ya, nanti lebih detailnya kita bahas di analisa teknikal aja. Nah, masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Itu ada BBCA, MVP hari ini yang naik sampai 1,9%, hampir 2% dengan net buy yang sangat besar, 254,4 miliar. Dan ya, ternyata dari BBNI, BMRI, sama BBCA yang 8.000 duluan BBCA ya. Lalu setelah itu ada BBNI, 100,2 miliar. Lalu MTEK 92 miliar, Telkom 58,9 miliar, BBRI 46,5 miliar, Arto 36,5 miliar, BBIB 32,7 miliar, Ali 32,7 miliar, TBIG 30,5 miliar, Harum 29,2 miliar, ICBP 25,9 miliar, Excel 19,3 miliar, BBTN 17,4 miliar, United Tractor 14,7 miliar, KLBF 11,7 miliar, INDF 10,1 miliar, Tower 9 miliar, Astra 8,4 miliar, Mitratel 6,5 miliar, dan Gudang Garam 5,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada Bank Mandiri 73,4 miliar, Avia 26,5 miliar, SZWR 14,2 miliar, Bumi 13,1 miliar, Indosat 10,3 miliar, Bukalapak 8,5 miliar, Akra 5,2 miliar, Sido Muncul 4 miliar, INTP 1,4 miliar, dan Saratoga 135 juta. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG ya, dan melanjutkan konten kemarin setelah IHSG berhasil rebound dari supportnya, walaupun kemarin itu sangat volatil ya market itu ya. Cuman ya seperti yang saya bilang, selama IHSG tidak patah tren itu tidak ada masalah sama sekali. Teman-teman kalau misalkan stylenya swing ya, itu
volatilitas harian tuh nggak perlu dipantau, nggak masalah. Yang penting selama closingnya masih bagus, hold terus aja. Nanti kalau kira-kira marketnya mau putar balik, baru mulai take profit. Cuman so far saat ini ya, tren belum patah, inflow masih bagus banget. Saya rasa arah masih ke atas. Kecuali tiba-tiba ada patah tren, bantingan, dan lain sebagainya. Nah itu baru teman-teman harus siap-siap atur posisi lagi. Kalau kita ngerasain juga di sini kan juga ada ya, dia waktu selesai dari uptrendnya. Di sini kan digas nih, di sini dia breakout, IHSG breakout, digas, lalu di sini kan selesai uptrendnya. Dia pakai pattern double top, top 1, top 2, yaudah selesai uptrendnya. Habis itu dia sideways sampai bulan Januari, lalu akhirnya uptrend lagi. Nah, untuk saat ini belum ada tanda-tanda yang nggak bagus, kecuali nanti memang IHSG berhasil lower high dan lower low, artinya ada potensi IHSG mau sideways lagi, seperti itu. Cuman so far untuk sekarang masih uptrend, dan trennya pun juga sehat. Kalau dilihat dari perbandingannya ini kan kejar restoran banget nih, 29 September sampai 14 Oktober itu cuma 2 minggu naiknya ya, 29 September sampai 14 Oktober ya, cuma 2 minggu, bahkan 10 hari bursa doang tuh kayaknya. Ya kan? Dari 1 Oktober sampai 14 Oktoberan. Sedangkan kenaikan saat ini sehat dari 25 Januari, sekarang udah 1 bulanan dan masih cakep lah rally-nya. Flow asing masih sangat bagus, dan ya candle hari ini pun juga sangat cakep. Yang angkat juga saham-saham apa ya, saham-saham yang big cap kita lah, big bank, big cap, blue chip-nya IHSG. Jadi ya saya rasa cakep pergerakan hari ini ya. Walaupun pagi-pagi juga sempat ada drama. Saya kira open gap pagi-pagi lalu mau closingnya bakalan jelek. Karena biasanya kayak gitu. Kalau paginya open gap up, itu biasanya closingnya jelek. Tapi kalau paginya open gap down, biasanya closingnya bagus. Itu ilmu biasanya. Cuman memang harus tergantung posisinya juga. Tapi ya ternyata pagi-pagi ada panic buying, lalu sempat turun dulu dan akhirnya closingnya cakep. Dan flow kembali ke Big Bang lagi. Saya rasa ini mau digas lagi untuk Big Bang ya, untuk beberapa hari ke depan. Seminggu depan mungkin untuk Big Bang arahnya bakalan bagus. IDX Finance. Nanti coba kita cek deh. Nah, untuk target sendiri masih sama untuk saya sendiri ya, untuk target dari IHSG. Kalau misalkan IHSG berhasil break high kemarin, all time high di 6927, which is tuh potensinya besar banget. Besok tuh hampir apa ya, kalau saya bilang bentuk-bentukan kayak gini ya 70% lah. Tuh, kecuali besok ada sell on strength lagi, lalu turun, lalu dia jebol sini 6823 itu IHSG bakal reversal karena ada double top. Tapi kalau misalkan besok dia breakout all time high, nah saya rasa target nya ada di 6941 sampai 6982. Tinggal nanti kira-kira IHSG mau naiknya gimana. Kalau misalkan dia mau ngebut, ya udah silakan aja ke sini. Nah, siapa tahu dia mau ke uptrend channel yang atas. Seperti itu. Untuk support sekarang ada di sini ya. Kemarin juga closingannya masih oke. Itu 6860 sampai 6870 itu untuk supportnya. Sedangkan support 2-nya ada di sekitar 6820. Baru support 3-nya di 6800. Sedangkan untuk resisten ada di all time high 6927. Lalu setelah itu di target Fibonacci-nya kemarin 6940 dan 6980. Closingnya juga sudah semakin meyakinkan ya. Hari ini closingnya di 6920. Kalau waktu kemarin shooting star ini kan closingnya tidak bagus. Closingnya 6900, candlenya jelek. Tinggal kita lihat aja besok. Entah kenapa saya pengen ngecek intraday-nya, karena kemarin kita juga ngecek intraday ya. So far di 1 jam oke, baru aja golden cross. Golden cross juga oke, nggak ada divergent juga ya. 1 jamnya sehat, 4 jam kita cek. Sudah golden cross lagi, yang kemarin dia divergent. Jadi saya rasa sudah bagus. PR tinggal ini doang, break all time high. Tuh. Semoga aja sih besok nggak mantul turun lagi ya. Karena kalau ya dia gagal break all time high lalu turun double top, itu baru bakal mulai reversal. Cuman kalau dilihat dari bentuk-bentukannya sih harusnya besok lanjut lagi sama flow dan lain sebagainya, seperti itu. So far masih oke. Tinggal kita nikmati aja bull ride ini selama IHSG arahnya masih ke atas, seperti itu. Juga masih uptrend banget IHSG. Oke, itu untuk market. Bagaimanapun kondisinya, tetap jaga modal, jaga psikologis, dan batasi resikonya. Nah, langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. MVP hari ini yang ganteng sendiri, ganti kepala, dan
naiknya juga cakep. Kita coba cek BBCA. Oke, hari ini BBCA naik 1,90% dengan volume yang bukan sangat besar sih, tapi volumenya membesar. Nih ya, ini indikasi hal yang bagus. Ketika dia naik, volumenya membesar, lebih besar dari kemarin setidaknya. Artinya biasanya masih lanjut lagi. Tuh, entah dia besok langsung naik lagi, kalau nggak pull back dulu ke sini. Nah, cuman kalau dilihat ada sedikit shadow di atas, nah ada potensi besok BBCA bisa pull back dulu ke sekitar 79 dari 8.000 sampai 7950 tuh. Yang jelas saya rasa sudah mantap BBCA ini. Untuk support sekarang ada di area 8.000 sampai 7950. Nah, sekarang saatnya menghitung target. Jelas untuk sekarang karena BBCA masih punya resisten ya, itu dia bisa ke sini dulu 8250. Dan nanti kalau misalkan dia berhasil break 8250 baru bakalan cakep karena kita bisa tarik pakai Fibonacci untuk targetnya. Itu 8250, low-nya kemarin 7175. Targetnya di sini 8650 sampai 8900 dengan catatan kalau berhasil break 8250. Dengan catatan lagi itu adalah potensi. Dalam perjalanannya tetap harus diupdate seperti itu. Cuman so far dilihat dari flow dan lain sebagainya, saya rasa besar potensinya. Kalau misalkan BBCA berhasil break 8250 ya, bakal ke targetnya tadi. Seperti itu. Dia juga terlihat sudah selesai breakout dari area konsolidasinya. Nih ya, dan ya bakal menuju all time high sebelumnya di 8250. Cakep banget. BBCA juga sebenarnya sudah cakep kok ketika dia break di sini dari pattern konsolidasinya. Di sini dia breakout, arahnya sudah ke atas. Cuma tinggal sabar-sabaran aja. Seperti itu, udah kayak stairway to heaven ya. Cakep BBCA. Arah masih bagus. Untuk support tadi, resisten juga udah, target juga udah kalau berhasil break all time high. Kita lihat dalamnya. Nah, saya ganti template dulu. Oke, udah muncul ya tanggal 23. Hari ini pun juga disertai dengan akumulasi yang sangat bagus. Bahkan kalau kita lihat buyer side-nya ganteng ya. Si ZP ini 250 miliar sendiri, hampir seperempat triliun ya. Kalau 250 miliar ya seperempat triliun. Sedangkan sellernya kayak gini sih. Ya ini kalau menurut saya masih retail ini. PD, GR, DX, CC, YP, SQ, LG, NI. Yang jelas hari ini bagus lah. Dia volume bagus. Flow Broxum-nya juga bagus, TA-nya juga bagus. Tinggal menuju targetnya. Entah dia besok langsung naik atau pullback dulu. Nah, kalau pengen masuk bisa cicil-cicil dekat 8.000 dengan target terdekat 8.200 dulu untuk si BBCA ini. Untuk BBCA, yang penting sama batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek BBNI deh, yang naik 2% juga. Kemarin sempat kurang bagus view-nya, cuman hari ini sudah dibayar lunas sepertinya. Oke. Hari ini BBNI naik 2,26% dengan volume yang besar. Kalau teman-teman lihat kemarin itu kan BBNI kena apa ya? Kena resisten. Itu di area sekitar 7950 sampai 8000 dia kena resisten, lalu akhirnya turun dulu. Nah, turunnya sebenarnya juga cukup menarik karena dia nutup gap ini ya. Di sini kan ada gap dan ini adalah common gap. Jadi memang gampang ketutupnya. Itu bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan teman-teman lihat ada common gap, arahnya saham masih ke atas atau ya intinya masih uptrend lalu melihat ada common gap. Nah, itu teman-teman antri aja satu tick di atas gap. Biasanya dapat barangnya. Kayak ini kan high-nya 7.700. Ini nutup gapnya di 7.700 juga kan. Nah, teman-teman bisa antri di 7725. Karena biasanya nutup gap sampai 7.200, 7.700 itu cuman beberapa lot kecil doang, yang penting gap ketutup. Tapi kalau teman-teman antri di 7725 atau satu tick di atas gap, itu kan bakal match semua ya orderannya seperti itu. Kemarin view-nya sudah kurang enak karena ada potensi double top, breakdown, closing jelek, volumenya sih membesar tapi tidak terlalu besar. Nah, cuman saya rasa sudah dijawab keraguan kemarin dengan volume hari ini. Candle-nya cakep BBNI setelah nutup gap dengan volume yang lebih besar lagi daripada kemarin, dan saya rasa sekarang BBNI bakal uji 8.000 lagi seperti itu. Target saya sendiri masih sama untuk BBNI. Kalau berhasil break 8.000 ya, itu ada di 8.200 sampai 8.250 dulu. Itu untuk nutup gap di sini.
gap tahun 2019. Nah, setelah itu baru di 8.600. Itu nutup gap juga sekalian target dari falling wedges-nya ini. Continuation-nya dia ada di sekitar 8.600 seperti itu. Jadi bisa dilihat tinggal beberapa tick ya. 3 tick doang sampai break 8.000 dan arahnya bakalan bagus. Untuk view sekarang berarti kayak gini ya. Si BBNI supportnya di 7.700. Ini ada kotak konsolidasinya dia. Triggernya bakalan cakep kalau dia berhasil break 8.000 seperti itu. Kita lihat dalamnya. Nah, hari ini juga cukup menarik. Small, netral, small, tapi akumulasinya juga masih bagus. Moving average-nya pun atau trennya juga masih oke. Jadi ya tidak ada masalah sama sekali. Tuh, kalau teman-teman trading di saham kayak big cap gini, amannya sih pakai closingan aja ya. Jadi tinggal tunggu closing. Kalau closingnya sudah kurang oke, baru take profit gitu. Atau kalau misalkan ya seperti itulah. Karena kalau swing itu memang harusnya pakai closing seperti itu. Yang penting sama batasi resiko aja. Untuk BBNI. Lanjut coba kita cek MTech, kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek Telkom yang hari ini ikut menguat juga. Apakah mau digas ke utara lagi? Aduh, maaf. Oke, hari ini Telkom naik 1,16%, 1,16 ya, dengan volume yang lebih besar dari kemarin juga. Jadi saya rasa penurunan kemarin itu bayar hutang-hutang. Nah, kayak BBNI nutup gap, Intelkom juga nutup gap. Udah rapi sekarang nggak ada gapnya, karena ini kan gapnya kan common gap ya. Tuh. Nah, lihat dari volume dan candle hari ini, saya rasa Telkom bakalan cakep. Ada potensi dia bisa uji 4460 sampai 4500 lagi. Tuh. Dan kalau berhasil breakout itu baru bakalan bagus untuk si Telkom karena dia bakal start up trend. Menurut saya kalau misalkan break 4.500 ya, Telkom bahkan bisa ke sini 4.800-an. Tuh. Dan kalau break 4.800 itu dia baru bakal all time high. Cuman dilihat dari volume, flow, akumulasi, asing, TA, potensinya besar untuk breakout 4.500 ini dan menuju ke targetnya selanjutnya di 4.800. Tuh. Nanti kalau berhasil break 4.800 baru kita update targetnya lagi seperti itu. Jadi saya rasa sudah bagus. Untuk sekarang supportnya berarti ada di sini sekitar 4280 sampai 4250. Itu support satunya. Support duanya ada di 4170 sampai 4150. Sedangkan untuk resisten ada di 4500 sampai 4550. Kalau break lanjut ke 4800. Dilihat dalamnya juga tuh ya, nggak ada masalah sama sekali. Kemarin juga saya bilang Telkom tuh sampai 4150 pun juga masih nggak jelek. Dan ternyata memang kemarin nutup gap doang. Hari ini juga flow-nya ganteng, peak akumulasi yang beli kayak gini. AKYU CS DP ini nggak tahu saya apa ini. AKYU CS ya, yang jelas ini cakep lah untuk Telkom ini. Belum ada apa ya tanda-tanda jelek sama sekali kalau menurut saya seperti itu. Sama batasi resiko tetap. Untuk Telkom lanjut coba kita cek. Ini BBRI juga sudah cakep ya, cuman gak kita bahas deh. Kemarin sudah kita bahas, tadi juga Big Bang-nya udah 3. Kita coba cek Ali aja. Ali yang sekarang sudah semakin ganteng. Ya enaknya kalau market baru bull kayak gini memang yang ganteng banyak ya. Oke, hari ini Ali naik 3,38% dengan volume yang sangat bagus. Kemarin tuh turunnya volumenya kecil banget dan closingannya pun juga masih oke. Sekarang volumenya breakout lagi dan bakal break high. Belum dikasih break high sih. Tuh. Terakhir Ali itu saya ingat bahas-bahasnya di sini di 14 Februari ketika dia breakout double bottom. Tuh, teman-teman bisa cek aja konten 14 Februari. Ada potensi Ali menguat sampai ke sini 10.800. Itu target langsung kena satu hari 15 Februari dan ternyata lanjut digas dengan volume yang semakin besar. Dia breakout dari neckline cup and handle-nya. Untuk sekarang saya rasa potensinya untuk si Ali ini tinggi untuk sekarang ya. Nih, saya sendiri untuk di grup targetnya ada di sekitar sini 14.000 sampai 15.000. Ini untuk swing santai ya, blue chipnya CPO. Cuman memang itu adalah potensi, dalam perjalanannya harus diupdate. Selalu saya bilang ya, yang namanya view itu bisa buat arahan, cuman ya dalam perjalanan tetap harus diupdate gitu. Karena bisa aja nggak sampai ke sana sudah patah atau reversal dan lain sebagainya. Jadi memang tetap harus diurusin seperti itu. Nah ini Ali bakal segera ke area supply kuat, itu di sekitar sini. 11.600 sampai 11.800-an nih ya.
di sini di area supply kuat. Sekarang pun juga sebenarnya sudah masuk area supply. Jadi ya, cuman kalau kita lihat penguatannya masih bagus disertai volume yang besar juga. Seperti itu. Ini target dari cup handle-nya dia dengan support ada di sekitar 11.300 sampai 11.000. Itu supportnya si Ali. Untuk katalisnya jelas harga CPO naiknya udah tinggi banget. Itu ya, sampai sekarang pun juga masih menguat terus. Dan ya, sama, tinggal batasi resiko aja. Resist pertama ini di sekitar 11.600 sampai 11.800, lalu setelah itu di 12.350 sampai 12.500, lalu setelah itu di 13.000 sampai 13.300. Nah, target mungkin ke sini ya. Ternyata sini 14 ribuan. Tuh. Atau kalau enggak resisten yang sini nih 15.000. Cuman kalau dari cup handle-nya targetnya ke sana. Ini kalau misalnya kita pakai candle monthly itu harusnya ada yang bakalan lebih cakep lagi ya, karena di sini bisa cup and handle juga. Tuh. Yang jelas saya rasa sudah bagus Ali dilihat dari volumenya dan TA-nya, dan arah sekarang sudah semakin ke atas. Kalau teman-teman punya barang kemarin ikut ngambil mau di bawah sini 10 ribuan atau di 11 ribuan ya, saya rasa masih worth it untuk swing untuk si Ali ini. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini terjadi small distribusi, small, netral. Cuman kalau dibandingkan dengan akumulasi kemarin belum ada masalah sama sekali ya. Ikuti TA-nya aja kalau menurut saya, dan jangan lupa batasi resikonya. Seperti itu. Itu untuk Ali. Lanjut coba kita cek. Saya pengen ngecek ICBP yang hari ini naik 2%. Jarang ngecek consumer goods, siapa tahu view-nya menarik ya. Oke, hari ini ICBP naik 2,05% dengan volume yang bagus dan candle yang cakep juga. Terakhir view saya seperti ini, ketika kemarin ICBP menguat di Juni 2021, dia membuat uptrend channel. Lalu di sini trennya dia patah dengan volume yang besar juga. Dia patah tren karena kena downtrend channelnya. Ini memang kuat sih downtrend channelnya ini. Garis warna biru ini ya. Itu kan downtrend channel di sejak tahun sini. 2019. Sebenarnya awalnya tarikannya di sini ya. Nah, di sini. Saya kira juga sudah breakout, tapi karena dia ada pantulan, artinya bisa kita revisi tren lainnya berubah di sini. Nah, sekarang ICBP turun, dia sampai ke area supportnya di sekitar 8.500. Ini kan juga sebelumnya neckline dari double bottomnya dia. Sekarang sudah di retest dan ada pantulan dengan volume yang besar. Cukup menarik, dan kalau kita lihat patternnya, ini saya pengen bersihin dulu. Nah, ini terlihat jelas kalau menurut saya. Ada sebuah pattern yang namanya falling wedge, tapi belum breakout. Nah, saya rasa belum breakout ini untuk si ICBP. 8675. Nah, kayak gini ya falling wedge-nya. Dan kalau berhasil break targetnya, kita bisa pakai ini mungkin. Setinggi tiangnya bisa ke sini. Sekitar 9.950 atau area 10 ribuan. Seperti itu. Dengan catatan dia harus break dulu dari falling wedge-nya, lalu setelah itu breakout dari neckline. Di sini kan ada last high ya. Di sekitar 8.900 sampai 9.000. Jadi kalau si ICBP berhasil break 9.000, saya rasa konfirmasi ICBP bakal minimal ke 9.400 lalu ke 10 ribuan. Seperti itu. Batasi resiko aja, sama pesannya. Tuh, jadi bisa dilihat untuk support terdekat masih sama di 8.500 so far. Dan untuk resist di 8.900 sampai 9.000. Kita lihat dalamnya, ini yang kemarin dulu saya bilang ya, akumulasinya ICBP ini memang ganteng banget, bahkan sampai sekarang juga. Kayaknya retail sudah mulai menyerah ini. Sudah mulai dijualin barangnya retail, nggak sabar dengan naiknya. Nih, dan yang beli kayak gini nih, BK, CC, YU, AK, DX. Dah, nggak usah AK sama DX deh, 3 doang ini. Kalau teman-teman lihat ya jumlah brokernya, yang beli itu 6 doang, yang jualan 41. Ini terlalu jelas peak akumulasi sih. Dilihat dari bandar volumenya juga bagus, bandar movementnya yang terlihat jelas. Dan itu jelas asing nih, foreign flow-nya juga cakep. Jadi saya rasa ya tinggal menunggu waktu aja sih. Yang jelas flow sudah bagus, tinggal mengikuti TA-nya. Tunggu dia breakout atau tunggu dia breakout 9.000 bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Tentu CBP sama batasi resiko juga. Lanjut coba kita cek batu baran juga
ada flow ya. Nah, kita coba cek SCMA yang akhirnya hari ini naik. Apakah sudah cukup menarik? Oke, hari ini SCMA naik 3,97%, hampir 4% ya. Terakhir view-nya SCMA ini memang gak enak. Di sini ada potensial double top dan dia breakdown. Breakdown-nya pun volumenya besar juga pada tanggal 11 Februari kemarin. Cuman sekarang SCMA ada di area demand-nya. Nih, kotak warna pink ini kan area demand. Sebelumnya dia konsolidasi di sini dan ketika kena, bahkan ini fresh ya, artinya baru kena satu kali. Sebelumnya kan belum pernah di retest. Dia cuma sampai sini doang lalu naik lagi. Nah, sekarang ini kena, terlihat konsolidasi ya, seperti ada ambilan barang yang besar. Dan saat ini SCMA mencoba membuat pattern reversal, yaitu cup and handle. Kalau teman cek pakai candle kecil, ini kelihatan jelas harusnya cup and handle-nya. Nah, di sini cup, lalu ini bakalan jadi handle, yang artinya SCMA bakalan bagus kalau dia berhasil break 268. Seperti itu. Kalau break 268, saya rasa dia bakal uji 278 dulu. Itu area neckline-nya ketika kemarin dia ditembus. Nanti tinggal kita lihat dulu. Cuman so far sama, SCMA ini masih downtrend ya, garis warna merah ini trennya dia. Bakalan lebih bagus kalau dia sudah berhasil breakout dulu. Cuman bisa disesuaikan dengan style masing-masing. Ada yang suka masuk di area demand, ada yang suka tunggu breakout, dan lain sebagainya. Seperti itu. Cuman kalau misalkan SCMA berhasil break 268, saya rasa potensinya besar menuju ke 278 untuk tes neckline. Dilihat dalamnya, hari ini flow-nya baru bagus setelah kemarin buangannya besar-besar ya. Jadi mungkin bisa aja ini ganti sopir. Nah, kalau kita lihat pakai MACD karena trennya masih kuat, apakah sudah ada divergen, dan ternyata sudah ada. Artinya tren sudah mulai melemah. Sebelumnya di sini gagal ya, dia sudah divergen, harga ke bawah, indikator ke atas, cuman dia tidak berhasil higher high, alhasil tidak jadi reversal. Nah, sekarang bakalan terjadi lagi nih, harga ke bawah, indikator ke atas. Kalau sampai dia golden cross, artinya valid divergen yang pertama. Nah, kalau dia berhasil break high-nya agak tinggi tapi di 300-an. Kalau berhasil break 300, SCMA bakalan reversal. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dipantau-pantau, siapa tahu teman-teman tertarik ya. Tinggal dilihat-lihat aja. Sama, batasi resikonya. Seperti itu. Itu untuk SCMA. Lanjut coba kita cek yang dijualin asing deh. Tuh nih kita bahas nih. Kita coba cek S Hardware deh, yang masih turun juga. S Hardware dulu, padahal S Hardware ini saham primadona ya, cuman sekarang sudah terlihat terlupakan dan koreksi terus, nggak ada tarikannya sama sekali. Oke, hari ini S Hardware turun 3,86% dengan volume yang masih besar dan candle yang masih solid. Nah, S Hardware ini bakal menuju ke area kuatnya. Ini ke area corona kemarin ya, Maret 2020. Sebelumnya jawara S Hardware nih, saya kan angkatan sekitar 2019 ya. Tuh, masih kerasa dikit uptrendnya. Sampai ke puncak doang, lalu akhirnya dia koreksi waktu corona kemarin, dan sekarang saya rasa besar potensinya ke sana. Tuh, di 985. Cuman jelas itu support kuat banget. Jadi kalau mau breakdown pun bakalan rame dunia persilatan, serius. Itu dari sekitar 1050 sampai 970 area demand dari S Hardware. Nah, arahnya sekarang saya rasa menuju ke sana ya, karena ini masih ada support sih di 1100 ini. Di sini ya, support tahun 2017 di 1100. Tapi kalau 1100 masih jebol lagi, saya rasa yaudah dia tinggal menuju ke sini. Area sekitar 1050 sampai 1000. Meretest area demand-nya. Harusnya sih bakalan ada pantulan sih, harusnya ya. Cuman nanti nggak tahu juga. Yang jelas ya, karena dia masih downtrend, jadi kalau mau nadah bisa berhati-hati juga. Seperti itu. Ini juga masih kelihatan kencang turunnya karena volumenya masih besar-besar ya. Jadi ya saya rasa sih lebih baik jangan nadah, tunggu bottoming dulu. At least tunggu satu candle bagus lah kayak gitu. Kalau udah ada candle bagus di area yang bagus, nah baru entry. Untuk target penurunan S Hardware juga kayaknya sekitar ke sana. Tadi saya sudah sempat tarik Fibonacci-nya. Nah, ini ya. Dia sampai sini. 1115 sampai 1065. Hari ini bahkan udah kena low-nya 1115. Cuman terlihat belum ada pantulan. Jadi saya rasa ada potensi dia besok kena 1065 sampai 1050.
Tuh, batasi risiko dulu aja. So far untuk sekarang belum ada kelihatan potensi, belum ada tanda-tanda mantul gitu. Tuh, jadi kalau punya barang jangan lupa diatur. Lihat dalamnya hari ini juga big distribusi. Ini walaupun CC ya, tapi CC-nya bukan CC retail yang kayak gini. Dia di site yang bagus. Value-nya juga gede banget, 27 miliar. Musuhnya kayak gini. YP, SK, PD, GR, KK, NI, DH, EP, CP, YU. Yaudah, ini perfect distribution kalau kata saya. Ini ya, kebalikannya tadi. Apa tadi? ICBP kan. ICBP bayarnya 8, sellernya 41. Ini hardware bayarnya 48, sellernya 9 ya. Tuh, dia juga masih strong downtrend by moving average di bawah EMA 20. Jadi lebih baik wait and see dulu aja. Kayak SCMA, ketunggu kena area demand, lalu lihat konsolidasinya. Kalau memang ada potensi upside, baru masuk. Seperti itu. Itu untuk hardware. Lanjut, coba kita cek. Entah kenapa saya pengen ngecek buka. Buka. Dulu padahal fenomenal banget ya waktu IPO. Serius saya nontonin doang itu. Karena saya nggak ikut ya IPO-nya Bukalapak. ARA 2 kali, wah langsung semua orang ngomongin masa depan bursa dan lain sebagainya. Saham Tekno bakal mengambil alih, Goto to the moon dan lain sebagainya. Lalu di hari kedua ARA langsung diguyur dengan volume yang gede banget. Padahal itu saya ingat ya, waktu ini sedikit KSBB, itu bahasa Jawanya kelingan sing bien-bien atau mengingat masa lalu ya. Itu ganjilannya itu hampir 2 triliun kalau nggak salah untuk si Bukalapak ini. Ganjilan di ARA itu hampir 2 triliun sendiri. Dan ya, senang banget itu yang take profit itu. Cuannya gila-gilaan. Apalagi dia IPO di PBV 2 kalau nggak salah. Jadi ya di atas harga wajar. Nah, masuk ke pergerakan jangka pendeknya. Hari ini Bukalapak naik 2,86% dengan volume yang bagus, cukup menarik. Kalau kita lihat sebenarnya dia kurang oke kemarin ya, karena ada cup and handle, inverted cup handle. Dia jebol, cuman memang volumenya tidak terlalu besar. Lalu akhirnya hari ini naik coveran dengan volume yang besar. Cuman closingnya pun juga belum bagus untuk si Bukalapak ini. Dia juga masih banyak dramanya karena masih saham downtrend ya. Dan sekarang saya rasa baru mencoba untuk reversal. Mulai melemah lah downtrendnya ini. Karena divergennya udah semakin kuat. Di sini dia divergen, kemarin naik. Nah, ini apakah dia mau bikin handle-nya, itu bakalan cakep banget. Potensi sekarang saya rasa pattern mungkin bisa cup handle ya. Di sini cup. Lalu ini calon handle-nya untuk skenario bagus karena hari ini sudah ada hijau. Tuh. Dan kalau nggak salah ini di 0,618 juga. Jadi sebenarnya cukup menarik untuk si Bukalapak ini. Dia ada reject dari 0,618 seperti itu. Nah, Bukalapak bakal bagus kalau dia berhasil break sini 408 sampai 412. Tuh, karena ya by pattern sudah ada dukungan untuk reversal setidaknya. Dan ini cukup besar patternnya, jadi cukup bagus karena memang dia juga downtrendnya pattern besar juga ya di daily. Tuh, yang nanti kalau dia berhasil break bakalan cakep. Cuman memang potensinya sudah terlihat ada sih, udah mulai divergennya itu ya yang cakep. Cuman memang kalau mau tunggu konfirmasi ya tunggu dia breakout 412. Selama dia belum breakout 412 lebih baik day trade aja. Maksudnya ya ini kalau style saya sih, maksudnya kalau di saham downtrend yang ada potensi rebound tuh saya lebih suka buat day trade doang. Tapi kalau udah posisi uptrend, nah itu baru bisa buat swing seperti itu. Tuh, tinggal kita lihat seminggu ke depan harusnya sih arahnya oke ya. Dilihat dari volume hari ini. Resistance yang terdekat sini 370, lalu setelah itu di sini 390 sampai 400, lalu next di 412. Untuk support di sini 350 sampai 346. Selama nggak jebol 346, ada potensi lah Bukalapak ini. Saya kayak memberi harapan banget ya. Ya semoga bisa lah. Nah ini bisa juga cup handle. Ada sih potensi, tinggal kita lihat aja nanti konfirmasinya untuk si Bukalapak. Untuk memperkuat analisa, kita cek dalamnya Bukalapak. Nah, ini mulai apa ya? Mulai mau ganti sopir kah? Asingnya udah selesai keluarnya ini. Cukup menarik loh flow-nya hari ini. Nih, terjadi peak akumulasi ternyata. Dari broker BB, BK, KZ. Tuh, cuman bawahnya juga masih retail ini. YP, YP, KI, GR, AZ, OD, DX. Itu sih.
ya batasi resiko aja kalau menurut saya. Terus si Bukalapak ini karena dia masih dalam downtrend juga. Support tadi udah, resisten udah, skenario juga udah. Lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Apa nih yang kita bahas nih? Kita coba cek, kita coba cek Adikarya. Ini cek saya sendiri nih. Yang hari ini ARB. Sayang banget kemarin karena saya kira konstruksi mau reversal termasuk Adikarya, teman ternyata enggak. Dan ya malah gagal skenarionya. Padahal hari ini pas IPO-nya si anak perusahaannya Adi ini ya, si ADCP. Tapi nggak tahu juga ADCP gimana. ADCP juga hampir ARB nih, minus 6,15%. Setelah digas langsung dibanting sampai hampir ARB ya. Tuh. Nah, kita bahas Adikaryanya aja dulu. Kemarin sebenarnya dia sudah cukup menarik ya untuk Adikarya sendiri dan juga semua konstruksi. Karena yang pertama saya lihat sudah berhasil breakout dari downtrend channelnya. Itu yang pertama. Yang kedua kemarin dia membuat pattern bullish flag di sini nih. Dan di 16 Februari dia breakout dengan volume yang besar. Ini sebenarnya bagus banget. Kemarin terakhir view saya seperti ini ya. Dan ya saya akui view-nya gagal. Karena memang nggak ada yang pasti di market ya. Saya kira bakalan ke sini sekitar 1025 kalau dia berhasil break 970 sampai 1000. Tapi ternyata nggak, di tanggal sini 17 Februari dia candle jelek dikonfirmasi dengan volume yang besar. Ada yang sell on strength ini. Ada yang jualan di sini. Setelah itu dia tidak break high dan reversal ketika jebol 925 di tanggal 22 Februari. Malah sekarang dia jadi double top. Cuman sudah kena targetnya juga untuk si Adikarya ini. Ini top 1, lalu ini top 2. Dan saya rasa valid, volumenya besar banget. Ini juga dia nabrak support 840 ini kan ada support ya, dia masih jebol. So saya rasa Adikarya arahnya ke sini dulu, 805 sampai 785 seperti itu. Tuh sih. Ya semoga dia doang ya, nggak mengganggu konstruksi yang lain. Tinggal kita lihat aja nanti, karena kemarin juga apa ya, ya flow-nya paling beda untuk si Adikarya ini. Saya kira nggak masalah, karena yang lain tuh akumulasi, cuman Adikarya itu distribusi. Tuh nggak ada yang tahu sih. Yang jelas batasi resiko aja. Untuk support di sini sekarang ya 800 sampai 785. Kalau ada pantulan, skenario bagusnya masih ada kok. Bisa aja dia double bottom 1 lalu bottom 2 gitu bisa juga. Tapi kalau dia masih jebol ya lebih baik out dulu aja. Seperti itu. Itu resisten di sini 895 sampai 900. Nah, kita lihat dalamnya, ini yang keluar semakin besar ya. Nih. Ini saya agak curiga 16 Februari ini. 16 Februari ini kan pada naik semua ya, konstruksi naik semua. Adikarya juga ikut naik, cuman dia big distribusi juga 16 Februari ini. Kalau misalnya kita cek juga, kalau nggak salah BB yang jualan 16 Februari. Kita coba cek ya. Minggu lalu. Oh enggak, yang jualan OD ya, saya lupa. Yang jualan OD untuk 16 Februari ketika dia breakout. Sebenarnya kalau dari flow-nya bagus juga. Ini yang bawahnya OD ini kan retail ya. YJ, SK, DE, GR, XCMG, YJ juga XL. Tuh. Volumenya juga bagus ketika breakout. Cuman ya hari ini kurang enak untuk si Adikarya sendiri. Distribusi besar, turun dengan volume yang besar, jadi saya rasa batasi resiko dulu aja. Wait and see sampai 800. Kalau di 800 sampai 785 dia ada reject, ada pantulan, ada flow, itu bakal menarik. Tuh bisa dilihat di sana dulu. Untuk Adikarya, saya nggak cek anaknya ya karena baru IPO. Susah juga untuk untuk analisanya kalau pakai technical analysis. Kita coba cek yang hijau-hijau deh. Beberapa masih saham kecil-kecil ya, yang spreadnya lebar. Batubara juga ganteng hari ini. Nanti kita bahas 1 deh, 2 deh. Sekarang kita bahas kertas-kertasan dulu. Saya yakin banyak yang tanya ya. Jadi kita coba cek INKP sama nanti kita bahas Adaro dan PTBA. Oke. Sesuai view, hari ini INKP naik 5,10% dengan volume yang sangat bagus. Itu si INKP ini. Terakhir dia turun di sini 0,618 ya.
lalu ada volume yang besar, tarikan ke atas. Saya kira di sini breakout. Jujur saya juga kegocek ya di sini karena waktu itu kan view-nya seperti ini. Ini high-nya 9275. Nah, sebelum itu kan tarikannya kayak gini. Saya kira sudah breakout ini. Di sini dia mau penan terus lanjut ke atas. Cuman saya ingat itu marketnya nggak enak waktu itu. 22 Januari. Januari kan masih belum oke awal-awal itu. Pertengahan. Terus akhirnya koreksi, turun dalam sampai ke area demand-nya lagi. Support kuatnya ya. Dan akhirnya dia naik. Kalau sekarang saya rasa sudah semakin bagus volumenya. Jadi saya rasa ada potensi ini valid breakout-nya. Kalau kita lihat closingannya juga cakep. Nah, atau belum? Kayaknya masih bias deh. Ini ya, ternyata sebentar. Kita coba bikin yang precise. Ini high-nya 9275, di sini high-nya 8600. Ya kayak gini lah. Nah, kalau kita lihat belum breakout ternyata untuk si INKP ini. Cuman so far dia sudah cakep karena sudah higher low dan higher high. Nah, INKP kemarin kan bottom di sini ya, di sekitar 7400, lalu ini ada candle aneh dan setelah itu dia terlihat diakumulasi, konsolidasi di area kotak ini. Nih, dan dia breakout pada tanggal 18 Februari. 18 Februari dia breakout, 21 Februari pullback, 22 Februari pullback dengan candle yang semakin cakep, sudah hammer, dan hari ini naik itu sesuatu yang sangat wajar. Nah, untuk sekarang gimana? Jadi saya rasa INKP ini kalau untuk sekarang belum breakout dari downtrend channelnya. Besok bakal terjawab. Cuman kalau dilihat dari volumenya harusnya sih bagus untuk si INKP ini. Cuman ini resisten bukan resisten biasa ya untuk area ini. Tuh, 8250 ini. Di sini ada resisten neckline, resisten klasik. Ini juga area cukup kuat, cukup di respect sama si INKP. Di sini dia mantul, di sini dia juga mantul, di sini dia reject, di sini dia mantul lagi. Nah, ini bakal diuji. Cuman kalau berhasil break, mungkin kita spare sampai 8300 ya. 8250 sampai 8300. Kalau bisa break 8300, INKP targetnya ke sini, 8575. 8575 sampai 8600. Dan kalau sudah berhasil break 8600, itu targetnya bakalan jauh karena sudah valid breakout downtrend dan setelah itu sudah valid uptrend karena dia sudah ada double bottom pattern reversal. Targetnya sendiri untuk double bottomnya bisa ke sini. Potensi ya sekali lagi. Nah, targetnya bisa ke sini. Sekitar 9600 dengan catatan kalau dia berhasil break 8600. Tuh. Nah, besok opsinya kan 2 kan, berarti naik atau turun. Kalau naik ya berarti dia langsung breakout 8300. Cuman kalau turun kita coba cari support, berhubung tidak ada pijakan yang kuat, kita pakai intraday aja. Kita pakai candle 1 jam, supportnya masih agak jauh sih kalau kita lihat di 8000-an. Cuman untuk di candle ini ya agak mencurigakan, candle jam 2 siang ini volume buangannya cukup besar. Jadi saya rasa sih kayaknya ya besok INKP bisa turun dulu. Nah, ini kelihatan juga udah ada evening star ya, walaupun volumenya kecil. Cuma kalau kita lihat juga di cover sih, belakangannya ini, jam 3 sorenya ini, coverannya juga volumenya besar. Jadi saya rasa ya ini bisa digunakan untuk support 1, di 8200. Setelah itu di sini, 8100, baru 8000. Itu supportnya INKP. Untuk resisten itu, dia bakalan cakep kalau berhasil break 8300. Nah, saya pengen cek flow-nya. Saya kira bakalan big akumulasi, tapi ternyata tidak. Netral, cenderung small, normal. Tuh. Cuman kalau kita lihat buyer side-nya lebih bagus sih daripada seller side-nya. YP, CC, GR, IF, EP, RF, ES, AZ. Sedangkan yang beli nih BK, LG, YJ, AK. Sampai AK ini kan value-nya masih besar-besar. Ya walaupun sellernya juga lumayan besar-besar ya. Jadi ya saya rasa itu. Masih 50-50 lah. Cuma kalau kita lihat dari bandar movement, so far cakep kok INKP ini, ada potensi untuk naik. Dan kalau kita lihat ya, kalau teman-teman perhatikan, caranya dia tuh mirip sama bandar movement ya. Jadi ini bisa digunakan buat buat indikator yang kuat seperti itu. Batasi resiko aja, cek support resisten tadi. Untuk INKP, lanjut coba kita cek Adaro dulu. Nah, ini batubara ya. Yang hari ini saya rasa akhirnya berhasil breakout terus si Adaro. Oke, hari ini Adaro naik 4,04% dengan volume yang bagus.
breakout lebih besar daripada rata-ratanya. Dia juga terlihat tapi masih ada reject dari resisten. Jadi terakhir Adaro ini kan dia bikin falling wedge ya. Lalu dia breakout pada tanggal 15 Februari. 15 Februari dia breakout. Lalu setelah itu dia pullback dulu. Nah, yang cakep tuh flow-nya 17 Februari. Kalau teman-teman cek broker summary-nya ya, itu ada brokernya bandarnya masuk si PD ya. PD-nya Saratoga. Itu masuk 17 Februari, lalu dia membuat shoulder kanan. Ini kan shoulder kiri, head, shoulder kanan. Dan kalau hari ini kita lihat dia sudah berhasil closing di atas 2300. Saya rasa itu cakep. Nah, cuman sayangnya sampai 2600 ini masih ada resisten dan terlihat dia masih reject. Jadi sebenarnya bisa ada potensi turun juga sampai 2300. Itu support pertamanya. Kalau nggak bisa bertahan di 2300 sampai sini pun saya rasa nggak ada masalah sama sekali 2220. Karena ya bisa aja inverted and shoulder seperti ini. Shoulder kiri, lalu ini shoulder head-nya, lalu dia bikin shoulder kanan sampai 2200. Cuman kalau dilihat dari harga batu bara yang sudah naik lagi, saya rasa potensinya besar besok untuk lanjut breakout seperti itu. Yang jelas ini area resist dari sekitar 2350 sampai 2360, itu resist 1. Lalu resist 2-nya di sini ada di sekitar 2470 ya, 2440 sampai 2470. Dan kalau berhasil breakout lagi, ada potensi dia bisa ke target nih falling wedge-nya. Bentuknya kan sama kayak BBN ini. Targetnya jauh banget ini, bisa 3000. Tuh, buat swing panjang saya rasa bisa kalau misalkan dia berhasil break. Itu kalau pakai Fibonacci, kalau pakai target chart pattern ya. Cuman kalau kita tarik pakai Fibonacci 2470, kemarin low-nya 2110. Nah, targetnya saya rasa yang realistis di sini sih 2600 sampai 2700 seperti itu. Nanti kalau berhasil break baru bisa deh ke 3000. Karena ternyata juga 2600 itu resisten kuatnya dia ya. Dan ini kalau berhasil break saya rasa bakalan cakep banget Adaro. Wah, ini area kuat nih 2600 2700. Jadi besok bisa lihat-lihat ketika Adaro kena di sana seperti itu. Bahkan all time high ya ternyata ya 2700 ini. Iya loh, all time high 2900. Potensinya besar sih untuk breakout. Dan yang lebih serem lagi ya. Serem nggak tuh? Ini mungkin bisa juga dia mau bikin cup handle. Ya, nggak tau lah. Yang jelas itu kita nanti coba lihat di 2600 sampai 2700 dulu. Kalau berhasil break baru kita update target selanjutnya. Cuman kalau gagal ya udah berarti sampai all time high doang. Tapi dilihat dari harga batu bara, saya rasa arahnya bakal masih bagus untuk si Adaro. Tinggal nanti kita tunggu breakout-nya aja seperti itu. Sama, tetap batasi resikonya. Kita lihat dalamnya, oke. Surprisingly asik. PD-nya jualan hari ini. Ini juga kalau ini agak bias sih. Kalau ini agak bias PD-nya PD bandar atau PD retail ini. Karena teman-temannya juga kayak gini ya. Cuma kalau kita lihat dari value-nya PD sama GR ini besar value-nya. Jadi saya rasa 50-50. Ini apakah PD-an atau PD retail ini. Cuma kalau kita lihat dari kakak ke bawah ini udah bagus kok sellernya. Untuk bayarnya juga lumayan. CC, AT, YP, KI, BK, BG, ZP. Ya, ikuti TA-nya aja. Yang jelas dia sudah breakout, closingnya pun juga bagus. Tinggal batasi resiko. Seperti itu. Untuk Adaro, lanjut coba kita cek PTBA terakhir ya. Menemani Adaro. Karena juga akhirnya PTBA berhasil breakout 3000. Apalagi bentar lagi dia juga mau bagi dividen ya. Oke, nah ini saya sembunyiin dulu view bagusnya. Hari ini PTBA naik 2,38% dengan volume yang bagus. Volumenya besar ya. Dan closingnya pun juga udah 3010, nggak closing di 3000. Kayak bandarnya mau ngasih tahu kita ini udah breakout gitu. Kalau masih closing di 3000 itu kan masih bias ya. Dan kalau orang swing itu masih belum breakout. Karena masih closing di resist. Cuman sekarang berhubung sudah closing di 3010, jadi saya rasa sudah cakep untuk si PTBA. Nah, untuk bigger view-nya sebenarnya PTBA ini ada banyak dan saya rasa itu bagus semua. PR-nya tinggal breakout sini doang 3180. Itu saya rasa dia bisa bayar hutang sampai 3700 serius. Kenapa? Karena yang pertama bahkan sekarang aja ya, itu kan dia udah cup handle nih. Cuman kalau kita lihat di sini masih ada high juga. Saya rasa itu bisa jadi ascending triangle juga.
itu. Yang jelas arahnya sudah bagus si PTBA ini. Tuh, tinggal sekarang kita menghitung target aja selama dia tidak jebol 3000. Cuman kalau saya lihat memang dari kenaikannya ini bentuknya kurang enak aja. Nih, saya nunggu breakoutnya doang sih. Cuman kalau bentuk-bentukan kayak PTBA ini jarang breakout kuatnya. Atau sekarang bentuknya udah kayak gini nih. Kalau udah kayak gini bakalan cakep ini PTBA. Kalau closingnya ada di atas, tapi masih bias ya. Tuh. Jadi ya kita masih gunakan 3000 sebagai support aja. 3000 sampai 2950 lah supportnya PTBA untuk saat ini. Nah, untuk target ke atas ini bisa aja patternnya cup handle yang pertama, di sini cup lalu handle dengan targetnya juga jelas melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi. Malah nyanyi ya. Nih di 3900 itu jelas nutup gap di 3700. Lalu untuk potensi kedua ada pattern yang namanya ascending triangle. 1 2, 3. Nah, breakoutnya di sini 3200 tapi. Kalau ascending triangle targetnya bakalan segini. Nah, kira-kira ke sini. 4700 seperti itu. Saya rasa ada potensinya ke sana, apalagi kuartal 1 ini bulan hajatannya PTBA ya. Kalau kuartal 3 itu kan hajatannya ITMG. Itu ITMG bagi dividen dan lain sebagainya. Nah, kalau kuartal 4 Desember itu hajatannya ada apalagi 2021 kemarin ya hajatannya gila-gilaan ada ada IPO anak perusahaan, ada dividen, ada buyback dan lain sebagainya, makanya sekarang harganya sudah tinggi banget ya. Sedangkan untuk kuartal 1 ini yang ada hajatan si PTBA. Kalau teman-teman tahu PTBA itu kan cenderung bagi dividen bulan 3 kalau nggak bulan 4 kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa cek di RT Bisnis. Dan itu saya rasa bakalan cakep. Dan saya yakin selama dividen payout rasionya tidak ada masalah ya, itu dividennya PTBA bakal gila-gilaan. Teman-teman kalau buat pembanding silakan cek aja tahun 2018 itu harga batu bara cuma $100. Sekarang udah $200 kalau nggak salah. Tuh cek aja EPS-nya PTBA berapa, dividen per share-nya berapa, itu yang dividen payout ratio-nya juga berapa, itu bisa dicek. Nah sekarang pendapatannya bahkan lebih tinggi, cuman memang kalau kita lihat flow-nya masih belum bagus karena ya kalau yang orang-orang bilang kan itu fund manager pada nggak bisa masuk saham-saham yang belum ramah lingkungan, isu ESG lah kalau katanya kayak gitu. Cuman kalau untuk retail saya rasa tidak ada masalah sama sekali. Nah, kita tinggal ikuti TA-nya aja. Selama tidak nyungsep di bawah 3000, di bawah 2950 lagi saya rasa PTBA sudah oke. Dengan target itu tadi, nih ya, 3200 dulu deh. 3140 sampai 3200 itu targetnya PTBA dulu. Kalau berhasil breakout 3200, saya rasa targetnya bakalan nutup gap di sini 3400. Kalau berhasil breakout lagi, nah targetnya sini 3700 nutup gap. Seperti itu. Kalau kita tarik pakai Fibonacci, pertama pakai chart pattern bisa juga. Di sini kan ada falling wedge ya. Banyak yang falling wedge memang. Di sini dia ada falling wedge atau bullish flag atau apalah itu, yang jelas itu pattern continuation. Kita tarik tiangnya, target bisa ke sini 3500. Pas ya area-area nutup gap. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci, ini kan high-nya kemarin 3000. Tarik ke low-nya di 2500. Nah, ke sini 3300 sampai 3200 seperti itu. Jadi itu beberapa gambaran skenario dan target. Cuman yang jelas dalam perjalanannya harus diupdate karena target itu potensi bisa hit, bisa enggak juga. Tinggal kita lihat perjalanannya. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini netral, cenderung small distribusi. Cuman ya kalau kita lihat ke belakang masih oke kok bandar movementnya. Tambah TA yang bagus juga. Yang jelas tinggal batasi resiko aja. Seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Salam cuan.